Shalom, puji Tuhan kita kembali berjumpa di dalam program Worship in Morning pagi hari ini. Biarlah dalam hari ini kita akan sama-sama memasuki hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita. Mari kita mulai dengan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada hari ini kami kembali mau datang Tuhan, membawa tubuh jiwa roh kami, memuji, bersyukur, menyembah Engkau Tuhan. Amen. Biar kiranya hadirat Allah turun atas kami semua di tempat kami berada masing-masing. Urapan Allah mengalir, kami boleh diberkati oleh Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Beri kepada kami kekuatan ya Bapa yang baru yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau siap puji dan sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, Kaulah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bawa tubuh jiwa roh kami, memuji menyembah-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hari ini Tuhan, apapun masalah yang kami alami, kami tetap percaya firman-Mu ya dan amin. Kau selalu menyertai kami. Beri kepada kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Mari terus puji Dia. Kekuatan baru akan diberkati atas hidup kita pada hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku
genapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang tak pernah berubah. Haleluya, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kau Allah yang selalu setia. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Oh haleluya, tiada terukur besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Allah yang hidup. Kau Allah yang penuh kuasa, ajaib dan perkasa. Haleluya, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Oh haleluya, janji-Mu ya dan amin Tuhan selalu digenapi. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menggenapi janji-Mu. Kami percaya Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh mari lawatan-Mu mengalir buat kami semua. Kami yang lemah Kau beri kekuatan baru. Oh haleluya, kami yang susah Tuhan hiburkan kami. Kami yang berbeban berat Tuhan, lepaskan beban kami Bapa, beri kami kelepasan Tuhan. Oh haleluya, urapan-Mu mengalir buat kami semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sungguh kita mau katakan, sebab aku percaya. Haleluya, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah kiranya hati kami terus bergelora menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan, mari sebentar kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, berkat-Mu melimpah buat kami Amin. semua melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak saudara-saudara membuka di dalam kitab Efesus pasal yang kelima dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17, inilah firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat menginginkan kita orang-orang yang percaya hidup dengan berhikmat. Kita hidup tidak di dalam kebodohan, tetapi kita hidup di dalam keadaan mengerti kehendak Tuhan. Perkataan bodoh di sini bukan bicara tentang persoalan pendidikan kita, bukan bicara tentang IQ kita, bukan bicara tentang persoalan-persoalan yang bersifat intelektual saja. Tetapi yang Tuhan maksud di sini, kita tidak boleh bodoh dalam pengertian kita akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa pintar dalam segala hal, tetapi mungkin bodoh dalam kehendak Tuhan. Ada banyak orang mungkin tidak terlalu cerdas, tidak terlalu istimewa di dalam hal-hal intelektual atau dalam perkara-perkara yang seperti itu. Namun dia benar-benar bisa mengerti kehendak Tuhan, itu adalah yang paling lebih benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ke-15 dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Artinya perhatikanlah dengan teliti, dengan sebaik-baiknya bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini dikatakan kita tidak boleh menjadi bebal, tetapi menjadi orang yang arif dan bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bebal di sini sekali lagi bukan berarti kita bodoh, kita tidak mengerti soal-soal yang bicara tentang pengetahuan, tentang pendidikan dan sebagainya. Tetapi yang di sini bebal, tidak mengerti firman dan mengeraskan hati untuk tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan bebal dalam ayat ini. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu beberapa saat yang lalu ada seorang yang sebetulnya secara intelektual, secara pendidikan dia cukup tinggi, berpendidikan tinggi, memiliki intelektual yang hebat, dan dia juga seorang pengusaha. Kemudian dia diangkat menjadi seorang menteri di negara kita. Sayang sekali ketika dia menjadi seorang menteri, saudara-saudara, dia terjatuh oleh kasus korupsi. Saudara-saudara, dia orang pintar, dia bukan orang yang tidak memiliki harta, sudah cukup lumayan kaya, tetapi terjatuh kepada hawa nafsu, masih melakukan korupsi. Ini yang disebut dengan oleh Alkitab adalah dengan bebal. Jadi saudara-saudara, bukan berarti orang itu tidak berpendidikan. Dia berpendidikan, tapi sayang sekali dia melanggar firman Tuhan dan akhirnya dia harus menanggung, membayar kesalahannya, dan sekarang menjadi seorang tahanan. Sayang sekali saudara-saudara. Nah saudara-saudara, saya juga pernah mengkonseling seorang ibu yang sudah mempunyai 3 orang anak, yang sudah menikah ya mungkin hampir sekitar 20 tahun begitu. Tetapi dia bercerita bahwa dalam pernikahannya hidupnya tidak pernah sukacita. Hidupnya tidak ada kebahagiaan memiliki seorang suami yang ternyata waktu berpacaran mereka memang sudah berbeda iman. Saudara-saudara, dari awal dia sudah tahu suaminya memang tidak seiman dengan dia, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk menikah karena memang pada awalnya suaminya itu berkata mau menjadi orang percaya. Tetapi sayang sekali dalam perjalanan kehidupannya akhirnya semua itu tidak terjadi. Dan saudara-saudara, mereka menikah selama 20 tahun dan
Ibu ini berkata, tidak pernah mengalami sukacita. Saudara-saudara, itulah yang dimaksud oleh Alkitab bebal. Kenapa? Karena Alkitab sudah memberitahukan, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Intinya, janganlah mencari atau berpasangan atau menikah dengan orang yang tidak seiman. Nah, saudara-saudara, tetapi karena tidak berusaha menjadi pelaku firman, apakah karena memang tidak tahu ataukah karena memang tetap ngotot? Itulah yang dimaksud dengan kata bebal di sini. Saudara-saudara, ketika kita menjadi bebal, artinya kita tidak mengerti firman Tuhan atau kita tetap memaksa melanggar kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami penderitaan. Kita akan mengalami kesusahan, kita akan mengalami kesulitan. Karena itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita pada hari ini. Dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara-saudara, kemudian dalam ayat ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu kita hidup di akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu tanda-tanda sudah mulai terlihat bahwa kemungkinan besar Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang menjemput orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu pergunakanlah waktu yang ada dengan hidup bijaksana, tidak menjadi bodoh, tidak menjadi bebal. Di dalam Injil Matius pasal 25, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 darah. 5 darah atau 5 gadis termasuk golongan bijaksana, dan 5 lagi termasuk golongan yang bodoh. Yang bodoh di sini artinya ialah tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup hari-hari ini penuh dengan kejahatan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah mulai terlihat. Karena itu mari kita semakin meningkatkan kesiagaan kita dengan hidup lebih bijaksana lagi, hidup dengan lebih arif lagi, hidup dengan mentaati firman, hidup dengan tidak melanggar firman, dengan melakukan apa yang Tuhan mau dan kehendaki, supaya kita mempersiapkan diri dan kita bisa siap ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah makna firman Tuhan yang berkata, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya mari kita memeriksa hidup kita, periksa diri kita dan perhatikanlah dengan seksama. Apakah hari-hari ini kita tetap menjadi seorang pelaku firman? Apakah hari-hari ini kita menjadi satu pribadi yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Percayalah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hidup kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan besar bernama Charles Spurgeon, dia pernah mengatakan begini, ketika engkau ingin mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka akan ada cobaan yang akan mencoba menjatuhkan engkau. Jadi artinya ketika kita hidup dengan Tuhan dan mulai hidup untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan berarti hidup kita tenang, bukan berarti hidup kita tidak punya masalah. Tantangan, cobaan akan datang. Tetapi Charles Spurgeon juga menasihatkan, tetapi kalaupun kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, masalah akan selalu datang menyerang kehidupan seseorang. Artinya saudara-saudara, bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kondisi kita memang sedang di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dengan kejahatan, akan selalu berusaha menyeret kita menjauh dari Tuhan. Karena itu mari kita tetap setia kepada Tuhan, bertahan dengan iman. Percayalah ketika kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan, maka kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Saudara-saudara, janganlah menjadi bodoh, janganlah menjadi bebal, tapi hiduplah dengan mengerti kehendak Tuhan. Terus-menerus kita dekatkan diri kepada Tuhan, terus-menerus kita mempelajari firman Tuhan, terus-menerus kita lebih sering lagi mendengarkan pengajaran-pengajaran yang berasal dari kebenaran yang benar sejati dari firman Tuhan. Saudara-saudara, itulah cara kita hidup di akhir zaman ini, supaya kita terus mempersiapkan diri semakin baik lagi menyambut kedatangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menasihati kita.
bahwa kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan, bahkan kita harus semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas kebaikannya, dan saya percaya pertolongan Tuhan akan terus menyertai kita. Haleluya. Oh, mari Tuhan, kami mau hidup lebih kudus di hadapan-Mu. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau semakin bijaksana, kami mau semakin arif Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sungguh ajaib dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, apabila mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari hidup kami, mari biar kiranya Tuhan singkapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin kami bebal Tuhan, mari Tuhan melalui hikmat-Mu biar kiranya kami boleh mengerti hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh merubah segala sifat karakter kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, sehingga hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apabila mungkin ada dosa-dosa, segala keterikatan kami yang sulit untuk kami lepaskan, kami berdoa pada hari ini Bapa di dalam nama Yesus. Ya Allah Roh Kudus, mari tolong kami, berikan kepada kami kelepasan, berikan kepada kami kekuatan dan hikmat-Mu untuk kami dapat terlepas dari segala ikatan-ikatan dosa yang kurang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kiranya setiap langkah hidup kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Engkau selalu memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Apapun yang kami usahakan, Tuhan jadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap pergumulan yang mungkin sedang kami alami Tuhan, baik itu pergumulan sakit penyakit kami. Tuhan mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa, baik kami yang berada di rumah atau kami yang sedang diopnam di rumah sakit. Tuhan biar kiranya kuasa bilur-Mu bekerja, Kau jamah, mujizat kesembuhan boleh terjadi atas segala sakit penyakit yang kami alami Tuhan, baik sakit secara fisik, sakit secara mental. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, berikan kepada kami ya kerohanian yang sehat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat kami mungkin yang bergumul Tuhan dengan masalah kondisi keuangan kami, usaha pekerjaan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup memberkati kami.
Oh, berikan hikmat apa yang harus kami lakukan Bapa, sehingga berkat-Mu boleh tercurah, tingkap langit boleh terbuka atas setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat rumah tangga keluarga kami. Tuhan memberkati ya Bapa, biar kiranya penuh dengan damai sejahtera. Apabila ada masalah perselisihan atau apapun juga, kami berdoa pemulihan atas rumah tangga dan keluarga kami boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda yang masih kuliah, yang studi Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka, agar mereka boleh meraih cita-cita bersama Tuhan, memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap pergaulan, setiap anak-anak muda ya Tuhan. Biar kiranya dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan berkati, berikan yang terbaik. Kami yang mungkin bergumul dengan masalah keturunan, Tuhan berkati setiap rahim dan kandungan. Biar kiranya mereka boleh melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Bapa, kami berdoa buat kami yang mungkin bergumul dengan anggota keluarga kami yang belum percaya. Mari Tuhan, biar kiranya lewat hidup kami, lewat doa-doa kami, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap hal di dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya setiap hal yang kami lakukan sepanjang hari ini diberkati Tuhan. Kami boleh dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap apa yang kami lakukan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati dan jadikan berhasil. Sehingga kami Tuhan izinkan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, kami percaya Tuhan akan sediakan buat kami. Mari Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, memulihkan Indonesia dengan sempurna. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat dunia ini, Tuhan penuhi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga dunia ini penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Mari sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukalah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Mari semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Biar kiranya sepanjang hari ini sukacita dari Tuhan menyertai kita, dan semua yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Sampai berjumpa kembali pada program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom.